Kamu pikir kami takut? Wallahi, kami dihidupkan sebagai muslim, sebagai agama jihad. Jadi, solusi sekali lagi, saya sampaikan kepada saudara yang mendengarkan ini, yang sok-sokan, yang baru saja kuliah undang-undang beberapa saat lamanya, ya, itu pun juga nilainya belum tentu A semua, paling juga ada error banyak. Kau dengan sarjanamu itu, dengan titelmu itu, silakan kau galang kekuatanmu, kau datang ke Lai sana, minta Lai dengan hormat untuk mengembalikan semua istilah-istilah Islam di dalamnya. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi debat. Islam dengan Islamnya, Kristen dengan Kristennya. Akan terjadi silaturahim, akan terjadi kemudian hubungan anak bangsa yang romantis. Lakum dinukum waliyadin. Saya mau bertanya, Mbak. Iya. Pertanyaannya tadi apa, Pak? Kata Allah dari mana dalam Alkitab? Nggak, dengan Alkitab diambil. Gimana, Pak? Kata Sebutan Allah itu diambil dari mana dan Alkitab itu diambil dari mana? Cuman itu dua pertanyaan saya. Oke. Bisa jawab, Mbak? Ya. Ini kalau kata Allah di dalam Alkitab dari kata Elohim, Pak. Elohim itu kalau akhiran yim di dalam bahasa Ibrani itu menunjukkan jamak. Jadi ini adalah bicara tentang Allah Tritunggal, ya. Dari Elohim gitu, Pak. Asal kata secara etimologisnya dari Elohim. Itu pertama. Terus kata Alkitab dari mana? Nah, kalau kata Alkitab itu tentunya dari bahasa Indonesia ya, Pak ya. Karena kita kan diterjemahkan Alkitab kita ke bahasa Indonesia. Sementara bahasa Indonesia ini itu kan kosakatanya banyak mengambil dari bahasa-bahasa asing juga. Dari bahasa Inggris, dari bahasa Arab, dari bahasa Belanda ada, ya kan? Masalahnya apa, Pak? Masalahnya Allah itu diambil dari Al-Quran, bukan dari orang Kristen. Saya tanya sekarang, mana yang duluan ada? Kristen duluan apa Islam dulu ada? Saya nggak mau bahas yang itu, saya nggak mau. Saya cuma nanyain aja ke mbaknya, soalnya saya lihat dari. Saya turunkan. Ya, karena tidak ada debat kusir di sini. Ya, tadi bertanya kata Allah dari mana? Saya jelaskan dari kata Elohim, ya kan? Dan itu bukan pribadi yang sama dengan Allah yang diklaim ya oleh Bapak tadi, siapa tuh namanya tadi ya. Jadi dua sembahan yang berbeda ya. Kami tidak pernah menyebut Allah di Alkitab itu Allah, tidak, tapi Allah. Kemudian kata Allah itu sudah ada jauh sebelum Islam ada. Karena kekristenan itu sudah duluan ada di Arab sana. Ya kan? Dan Alkitab berbahasa Arab itu sudah pakai kata Allah. Begitu. Jadi siapa yang mengklaim siapa begitu ya? Tidak boleh seperti itu. Dan kalau kata Alkitab itu sudah menjadi khasanah kekayaan bahasa Indonesia. Ya, dan siapapun boleh memakai bahasa Indonesia. Tidak boleh ada yang mengklaim ini, mengklaim itu, tidak bisa. Bahkan saya pernah ya mengatakan ke seseorang yang suka mengklaim-klaim gitu. Katanya, balikin tuh kata-kata Islami yang ada di dalam Alkitab. Ya Allah, Alkitab, ya kan? Dan apalagi? Cuman Allah dan Alkitab yang rata-rata gitu ya, yang diminta dikembalikan. Kemudian saya bilang, cuy, kalau sekiranya orang Kristen yang punya Alkitab, ya, minta semua nabi-nabi yang berasal dari Alkitab dikembalikan. Kira-kira gimana? Oke nggak? Semua nabi-nabi yang berasal dari Alkitab dikembalikan. Itu Alkitab Anda bisa setipis ini.
bisa menjadi tipis. Ya. Jadi come on. Oke, ya. Janganlah mengklaim-klaim begitu. Nggak ada gunanya. Bahasa itu milik masyarakat sebuah negara. Ya. Bahasa itu adalah kekayaan negara. Tidak boleh ada yang mengklaim. Semua rakyat Indonesia boleh memakai bahasa atau kosakata yang ada dalam bahasa yang bersangkutan. Oh, ini orang Kristen nggak boleh pakai kata-kata bahasa Arab. Mana ada begitu? Kalau orang Inggris sana ngeklaim juga dia. Orang Amerika nanti datang ke Indonesia. Kata-kata yang berasal dari bahasa Inggris keluarkan dari bahasa Indonesia. Bagaimana coba? Orang Belanda juga gitu. Ya, ini kata-kata dari bahasa Belanda nih, keluarin semua dari bahasa Indonesia. Bagaimana jadinya coba? Dunia ini bagaimana jadinya? Kalau semua mau mengklaim-klaim gitu. Ya. Semua bahasa di dunia ini itu sangat-sangat dinamis. Ya. Kosakata dalam sebuah bahasa itu akan selalu berkembang sesuai dengan perkembangan budaya, ya, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ya, sesuai dengan perkembangan teknologi, ya. Misalnya dalam bidang teknologi, HP itu berasal dari mana? Handphone. Emang itu bahasa Arab? Itu dari bahasa Inggris, handphone. Orang Inggris bilang, balikin dong, Anda jangan pakai HP deh, jangan pakai kata HP, bikin sendiri apa namanya, kotak bisa bicara atau apalah, atau pakai istilah Arab lah apa, jangan pakai HP kata orang berbahasa Inggris, kata Amerika, ya kan? Kata orang Amerika itu berasal dari bahasa Inggris tuh HP, kok dipakai gitu. Banyak lagi, balikin semua gitu. Nah, parah lagi apa? Tidak boleh pakai produk-produk kafir. Ayo, nggak boleh pakai HP, nggak boleh pakai komputer, nggak boleh pakai listrik. Itu orang kafir semua yang bikin, yang menemukan. Kalau mereka mengklaim, balikin semua. Gimana tuh? Jadilah kalian gelap gulita, ya kan? Gelap gulita, udah nggak ada listrik, nggak ada HP, nggak bisa berkomunikasi dengan siapa-siapa, akhirnya kayak tinggal di gua, ya, nggak boleh kayak gitu, ya. Saya paling nggak suka orang yang mengklaim-klaim kayak anak kecil gitu, anak kecil yang apa, yang minta permen gitu, itu permen gua ya, balikin dong, permen gua dong, balikin, aduh kayak anak kecil banget gitu, ya. Padahal bahasa itu kekayaan negara loh, nggak boleh diklaim oleh satu kelompok, nggak bisa. Ya. Seperti orang-orang Muslim di Indonesia, kalau pakai bahasa Indonesia itu banyak sekali bahasa-bahasa asing yang mereka pakai. Apa mungkin nanti orang-orang yang pemilik bahasa ini ngeklaim gitu, nggak boleh pakai itu kata-kata dari bahasa kami, balikin gitu. Gimana? Mau nggak ngebalikin? Ampun, seperti tadi saya bilang, ya. Itu nama-nama nabi, kisah-kisah nabi, semuanya tuh dibalikin ke Alkitab. Itu bukan 1-2 kata. Ya. Itu rangkaian kisah Nuh, Abraham, Musa, semua nabi-nabi di Alkitab balikin. Gimana coba? Siap nggak? Nggak mungkin kan? Nah, makanya udahlah, jangan terlalu naif. Jangan cari-cari masalah gitu loh. Ampun deh. Dunia sudah maju, cara berpikir orang semakin maju, ya. Juga segala sesuatu semakin modern, pengetahuan bertambah, teknologi maju. Kok cara berpikir semakin mundur ke belakang itu gimana ceritanya gitu. Nah, itu teman-teman. Gimana ceritanya itu? Kok cara berpikirnya mundur ke belakang gitu, bukannya maju ke depan. Begitu teman-teman ya. Jadi kalau mau naik cuman unjuk-unjuk kebodohan begitu udah tidak ada guna, turunkan saja. Ya, nanti ujung-ujungnya debat kusir.
orang itu. Orang Mesir nggak pernah keberatan, Saudi nggak keberatan, Syria, Libanon nggak keberatan. Yang keberatan orang Malaysia yang tidak berbahasa Arab, yang mempersoalkan orang Pakistan yang berbahasa Dari atau berbahasa Urdu atau berbahasa Hindi. Di negara Arab tidak ada yang keberatan. Ya, kalau itu alasannya menimbulkan kegaduhan, yang gaduh kan orang-orang tidak paham. Maka yang tidak paham itu dipahamkan dengan edukasi. Dewata itu istadewa, itu sembahan tertinggi. Sementara kata Austronesia kuno yaitu yang masih dipakai dalam bahasa Indonesia, sembahyang, menyembah Tuhan. Jadi kata yang, debata, Elohim, Allah artinya satu makna. Nah, tergantung teks mana yang kita pakai, konteksnya apa. Lah karena Indonesia itu tidak mengenal kata Elohim, Anda mengatakan Elohim memberkati Pak. Elohim apa maksudmu Mas, kan gitu kan. Bingung, ini kan kemudian tidak sesuai dengan konteks karena bahasa itu belum diserap dalam bahasa Indonesia gitu. Ini pertanyaannya ya. Kemudian kenapa Allah nggak diganti Elohim? Karena nggak ada orang Indonesia yang paham Elohim. Kalau Elohim mau dipakai bahasa Ibrani sekalian semuanya. Jangan hanya sepotong-sepotong. Elohimnya diambil, Ibrani yang lain tidak. Ya toh?